Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita tiba di sesi terakhir dari kajian rutin di daurah ini, daurah membahas kitab Jihad Melawan Perdukunan. Sebelum kita membaca subtema yaitu Jihad Melawan Perdukunan, akan jelaskan tentang dua hadis tadi ya. Kata Nabi SAW, "Man ata'a 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Kemudian hadis berikutnya, "Man ata kahinan aw sahiran." Dalam riwayat lain, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita dudukkan hadis-hadis ini ya kawan sekalian. Untuk hadis pertama diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud. Ada posibilitas ini dua hadis yang berbeda namun dalam satu masalah dengan dua jalur hadis. Disebutkan di hadis pertama, "Man ata'a 'arrafan fasa'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Oke. Di sini kita udah paham bedanya arraf, kahin dan sahir. Dan mereka satu paket dari segi perdukunan dan kesyirikan. Di hadis ini kalau lafalnya, "Man ata arrafan", mendatangi peramal. Arraf orang yang meramal biasanya tentang masa depan. Apakah masuk ke dalam arraf maksudnya adalah kahin atau tidak? Ya. Jadi gini ikhwan, kahin sama arraf kalau disatukan dalam satu konteks maka maknanya berbeda. Tapi kalau kahin atau arraf disendirikan di konteks masing-masing maka mewakili satu sama lainnya gitu loh, mencakup satu sama lain. Maka man ata arrafan masuk juga ke kahinan, kahin ya. Fasa'alahu 'an syai'in, maka kemudian dia orang ini nanya kepada arraf tersebut atau kahin tersebut, an syai'in, sesuatu. Nah ini fasa'alahu 'an syai'in, memang kita katakan dalam konteks positif ya, itsbat, dan dia merupakan nakirah fi siyaqil itsbat yufidul mutlaq. Tapi ini juga dalam konteks syarat, maka nakirah fi siyaqil syarat yufidul umum. Yaitu syai' di sini umum. Tapi ini yuradu bihi al-khas. Khusus dalam hal apa? Dalam hal yang memang ada kaitannya dengan kekhususan arraf atau apa? Kahin. Ya. Misalnya bertanya tentang horoskop, ramalan atau barang hilang, maka masuk ke dalam an syai'in di sini. Maka an syai'in ini lafal umum atau katakanlah mutlak, tetapi bukan dimaksudkan segala soal. Kalau antum tanya kaifa haluk ya kahin, maka ini bukan hal gaib yang spesial. Kahin ini memang di bidangnya, bukan. Tapi kalau kita tanya, "Pak, tahu nggak barang saya hilang nih, di mana sekarang?" Ini fasa'alahu 'an syai'in masuk dalamnya. Gitu ya. Nah, man ata 'arrafan al-kahinan di sini. Bagaimana kalau lafal dukun yaitu penyihir yang kita tanya? Kita nanya penyihir. Gimana? Agak kepanasan Pak Anu. Lebih panas pasaran di sini, lebih panas rasanya. Enggak juga. Harus pakai lampu ini. Harus ya? Karena sisi sini gelap. Oh ya. Kok Anu udah merasakan ini sejak lama. Iya, tapi ketika ada di antara antum merasakan itu, Anu merasa ternyuh gitu. Iya. Kok baru sekarang ngerasain gini gitu maksudnya. Ya. Nah, bagaimana kalau man atas sahiran, orang nanya ke penyihir, apakah masuk ke dalam hadis ini? Kita katakan masuk.
Karena sebagaimana kaidah sebelumnya yang kita jelaskan, sahir sebagiannya adalah arraf atau kahin juga. Ya, merangkap, memberitakan hal yang gaib. Ya, dan dia juga penyihir gitu. Ya. Taib, kemudian apa hukumannya ikhwan? Cukup apa soal di sini bertanya. Apa hukumannya? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Dari tadi ityan dan soal dan illatnya ada di as-sama'. Mendengar untuk percaya atau mendengar untuk iseng masuk ke dalamnya. Ada mendengar untuk membantah balik itu beda, ya, enggak masuk ke dalam ini. Apa hukumnya? Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Tidak diterima salatnya 40 hari. Tidak diterima salatnya di sini dari segi apa? Ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan. Karena al-qabul ada beberapa model dalam ibadah. Ada qabul dari segi ijza'ul amal dan ada qabul dari segi thawabul amal. Ya, ada qabul dari segi thawabul amal. Qabul diterimanya amalan dari segi ijza atau sihah al-amal, tercukupinya amalan. Maka solat orang ini diterima dari segi itu. Paham gak? Contoh diantara antum misalnya ada yang membuka YouTube kemudian mengklik ramalan Indigo untuk 2024 bagaimana presiden nanti. Ini jelas ramalan yang tidak ada kaitannya, enggak ada ilmu politik, enggak berkait. Dia memang saya memprediksikan ngomong gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya meramal dia. Karena tidak ada premis dan unsur yang logis secara politik. Dia hanya pakai firasat dan itu bisikan syaitan. Maka antum mengklik itu sengaja untuk entertainment maupun untuk percaya, untuk antum pegang. Maka ini masuk ke dalam kahanah. Kemudian malamnya antum sholat maghrib atau isya dengan menunaikan seluruh syarat sah sholat. Menunaikan seluruh syarat sah sholat, istiqbal qiblah, kemudian taharah, dan seterusnya. Takbiratul ihram, Allahu akbar, salat maghrib niatan. Taib, sampai kemudian salam. Dari segi ijza'ul amal dan sihahnya, apakah salatnya sahihah atau enggak? Sahihah. Maka enggak perlu diulang. Paham di sini? Makbul dari segi dia telah menunaikan amalan wajib, selesai. Tapi maksud dari lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah yaitu apa? Tidak diterima jazanya. Enggak ada jaza, thawabnya tidak ada, pahalanya enggak ada. Itu artinya. Kosong pahalanya. Dalam salat tersebut kosong. Dalam tuqbalahu salatun, di sini lihat nakirah fi siyaqin nafi, menunjukkan am untuk segala macam salat baik fardhah ataupun mustahabbah. Begitu. Selama 40 malam. Ya 40 malam maksudnya 40 hari. Dimulai dari apa? Ya dimulai dari sejak dia bertanya itu. Taib, menyembuhkannya bagaimana? Menyembuhkannya sebagaimana taubat dari al-kabair, ini termasuk kabairudz dzunub. Termasuk kabairudz dzunub. Tapi sebenarnya dirinci. Ityan araf dirinci ya. Soal terhadap araf sama, mendengarkan dirinci ya. Nanti ada di sini sama tidak sama fasaddaqahu. Ada hadis berikutnya. Kalau sebatas entertainment, walaupun antum enggak percaya, nah itu tetap kena itu. Entertainment, hiburan, antum enggak percaya. Tapi antum pengen denger aja. Kena hadis ini. Nauzubillah min dzalik. Ya maka hati-hati. Kalau enggak ada kepentingan untuk membantah untuk kepada umat, memberitahu keluarga, enggak usah tonton. Enggak usah tonton, walaupun dukun putih. Ya. Taib. Lam tuqbalu salatun arba'ina lailah. Jelas di sini ya, yang lam tuqbal adalah thawabus shalah. Kalau itu Hah? kan itu banyak kan di channel YouTube itu banyak. Apa? Iya, channel YouTube juga banyak kan. Iya. Contohnya kayak dia ngundang dukun berantem berapa orang gitu kan. Iya. Sendiri dia enggak ulama, dia enggak punya ulama. Iya. Jadi saya lihat wah ini dukun juga gitu kan. Dia diajak berantem ya, ngomong musik yang mainnya ya main tengah dalam gitu kan. Terus ya kita sebelah lihat lihat pengen tahu dia apa gimana sih udah lebih umat gitu kan, dan kita sendiri mungkin nanti bisa mengarahkan keluarga kita, oh ini channelnya yang ditonton gitu kan, atau gimana
sebatas ingin tahu titik dukun terkini gitu kan. Iya. Gimana Ustaz? Jawabannya innal insana ala nafsihi basirah. Manusia tahu niatan dia sendiri sebenarnya. Apa benar antum nonton itu untuk pengen tahu trik-triknya, dalam artian oh seperti inilah dukun gitu loh, atau memang antum sebenarnya pengen nyari hiburan? Sama sekarang ada kayak rupiah juga kan, ada pada kenal sekarang kita ini benar kan rupiah, karena kita kan sedikitnya tahu lah ya yang oh ini mah dukun gitu kan, itu pas kita ada keluarga yang awam di sana ini jangan itu. Kalau antum nggak ada kepentingan atau memang ada kepentingan untuk menjelaskan ke orang atau kepada diri antum, maka bukan diperboleh gimana ya? Dia diizinkan untuk menonton dengan kadar yang terbatas. Sekadar yang antum butuh tahu aja. Adapun kalau antum sampai menikmatinya karena seru misalnya pertarungan antara ini itu, maka nggak boleh, haram. Tapi kalau antum ingin mempelajari, misalnya antum, kalau anda kan sebagai dai, anda akan dan anda secara terang-terangan di khutbah Jumat anda menjelaskan sifat-sifat mereka dan menyebutkan trik-trik mereka, apa yang mereka upload di YouTube. Maka anda memperhatikan beberapa model ustadz dari mereka itu, anda perhatikan dan anda berseri-seri anda amati dan pelajari syubhatnya di mana aja. Ya sebenarnya kalau mau dibahas satu persatu bisa kita dengan sampel langsung, tapi nggak boleh dikamerain karena ya dengan sampel langsung di mana letak syubhatnya di mana ya bisa sebenarnya. Itu kalau dai ada kepentingan, kalau orang-orang biasa mungkin kepentingan untuk keluarga ya, tapi keluarga belum tentu tahu kan, gitu. Jadi nggak dibatasi aja, sangat terbatas. Ya begitu. Tapi itu masalah soal saja, bertanya untuk mendengar. Bagaimana kalau misalnya mendengar dan mengamini? Fasaddaqahu bima yaqul. Sama kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul." Membenarkan, mempercayai perkataan dukun atau sahir. Ya. Dan termasuk di dalamnya yaitu apa? Indigo juga. Percaya gitu loh. Bukan sekedar hiburan, tapi percaya benar ada di situ. Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Al-Qur'an. Apa di sini ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fasaddaqahu bima yaqul. Kufur di sini apakah kufur khuruj 'anil millah atau kufur asghar? Ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari kufur di sini. Ya, ada yang mengatakan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tafsil. Dan ini yang insyaallah lebih sahih. Tafsilnya bagaimana? Kalau misalnya fasaddaqahu di sini, apa tasdiknya itu? Nau'ut tasdiknya kayak gimana? Macam percaya itu kayak gimana? Kalau misalnya datang ke dukun atau kahin ini, antum datang untuk nanya tentang barang hilang. Antum percaya, oh barang saya ternyata ada di sana, di tempat yang disebutkan dukun ini. Antum percaya. Nah, percaya di sini karena antum tahu dukun ini punya khodam dari jin yang mengabarkan kepadanya. Artinya, oh jinnya mencarikan, terus jinnya memberitahukan kepada dukun dan dukun memberitahukan kepadanya dengan sanad seperti itu. Maka yang seperti ini tidak sampai keluar dari Islam. Paham gak bedanya? Adapun kalau misalnya secara mutlak yakin dukun ini memang sakti, dia tahu yang hal-hal gaib. Dan ini juga banyak orang seperti ini keyakinannya, maka ini keluar dari Islam. Karena melanggar nas-nas la ya'lamul ghaib illa Allah. Ya, gitu ya. Kufur akbar, keluar dari Islam. Itu rincian seperti itu, kan. Dan maka tidak serta-merta kita langsung mengkafirkan orang yang datang ke dukun untuk nanya-nanya. Karena barangkali dia apa? Barangkali dia menganggap dukun ini mempunyai jin yang bisa mencari kita tahu gitu loh. Atau memang orang ini terlalu awam sehingga harus diajarkan. Ya seperti itu tafsir rinciannya. Tapi kita mulai pembacaan jihad melawan perdukunan. Fadhol. Ahsanallahu Penulis Al-Ustadz Ubaidah As-Sidawi hafizahullah mengatakan dalam bukunya, yakni jihad melawan perdukunan.
merupakan tugas bagi setiap kita semua untuk bersama-sama berjuang membasmi segala praktek perdukunan, sihir, dan apapun bentuknya karena merusak agama, harta, kesehatan, dan akal. Al-Qurtubi mengatakan, wajib bagi setiap orang yang mampu, baik da'i atau lainnya, untuk mengingkari orang yang melakukan perbuatan perdukunan di pasar dan mengingkari dengan keras terhadap siapa saja yang mendatangi dukun. Janganlah kita tertipu dengan berita mereka atau julukan mereka sebagai ahli ilmu, sebab sebenarnya mereka bukanlah ahli ilmu, tetapi orang yang bodoh karena mereka masih melakukan perbuatan terlarang. Lanjut. Berikut beberapa langkah untuk jihad melawan perdukunan. Mari kita berkontribusi sesuai kemampuan kita untuk menjelaskan kepada kaum muslimin dalam rangka jihad melawan perdukunan, menentang perdukunan, dan mencegah agar umat atau minimal keluarga kita dari syubhat para dukun. Silakan di Fadl nomor 1, Fadl. Yang pertama, menjelaskan bahaya sihir dan perdukunan terhadap akidah serta ancaman bagi mendatangi para dukun. Ya, jadi jelaskan bahaya dari sihir dan perdukunan. Yang kedua, membongkar kedok para tukang sihir dan dukun serta menguak kebohongan dan penipuan mereka. Ya, membongkar kedok ini berarti kan memerlukan apa? Riset. Seperti apa syubhatnya, seperti apa trik mereka. Nah, otomatis riset memerlukan apa? Ngelihat atau mendengar mereka. Gitu loh. Maka untuk kebutuhan ini diperbolehkan dengan kadarnya. Diperbolehkan, dan ini termasuk bagian dari jihad. Bukan diperbolehkan lagi, malah yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, kalau misal ya harus ada ustadz-ustadz atau dai-dai atau di antara kita yang concern terhadap ini dan melihat trik mereka menjawab dengan jelas dan benar, gitu. Ya. Type 3. Yang ketiga, memperkokoh ilmu syar'i serta menyebarkannya dengan berbagai sarana modern baik cetak maupun layar kaca lewat lisan dan tulisan. Oke, ini memperkokoh ilmu syar'i merupakan jihad. Merupakan jihad, menuntut ilmu tentang akidah yang benar, kemudian kita sebar. Ini merupakan jihad di zaman sekarang yang tidak ada pada zaman sebelumnya melalui media sosial, ya, Masya Allah. Maka ini pintu yang terbuka. Anda sebenarnya mau minta kepada antum minta tolong atau tidak, antum kalau misalnya kajian-kajian ini sudah jadi, udah diedit, misalnya udah diupload di YouTube, ya kalau bisa share, maka semoga termasuk bagian dari jihad. Ya bukan karena anaknya, bukan, anak akan mati gitu, anak nggak lama hidup seperti kita semua gitu loh. Kita ini hanyalah kumpulan, hanya kita ini, kata sebagian dari penyair, kita ini adalah hari-hari yang setiap masa akan berkurang hari kita, gitu aja. Iya, nanti juga ada endingnya, kita selesai usia, tutup usia, ya kita nggak melakukan ini lagi. Tapi semoga ini adalah saham investasi pahala untuk Anda dan juga antum di akhirat, untuk akhirat kita. Tadi kenapa kadarnya yang percaya dukunnya sakti dengan percaya bahwa dukun itu lebih berat yang percaya dengan dukun yang sakti, Ustaz? Oh, lebih berat hukumannya untuk percaya bahwa dukun ini. Kafir kan kalau yang Iya. kenapa, Ustaz? Karena antum lihat track pemahaman seseorang tentang dia mengetahui ilmu ini, mengetahui barang ini misalnya. Berawal dari apa? Jin. Maka kan ini berarti dia masih tahu kalau itu dari jin gitu loh. Tapi kalau misalnya dia meyakini emang dukun ini secara zat sakti, punya kemampuan pribadi yang itu tidak ada campur baur dengan Allah Ta'ala. Paham gak di sini? Ini syirik rububiyah langsung. Jelas ini syirik rububiyah. Kesaktiannya ke jin mungkin ya kalau yang Iya, kesaktiannya itu karena dibantu sama jin gitu loh. ke orangnya berarti ya. Iya, jadi ketika ada orang lihat debus-debus misalnya, oh ini saya percaya dia hebat, tapi dia pakai jin. Nah ini masih lebih mending dibandingkan dengan, oh ini memang dia sakti mandraguna secara zat, di luar takdir Allah gitu loh. Ini kufur akbar. Jadi jelas insyaallah. Ya memang kelihatannya dari awal mungkin untuk melihatnya kan itu kan jelas dari jin, syirik gitu kan ya. Nah, iya. Tahu kita itu dari jin gitu loh. Kita percaya bahwasanya misalnya orang percaya oh ini memang begini sakti, tapi ya punya khadam dari jin gitu loh.
Kita nggak mendustakan. Ini masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang mengatakan emang dukun ini bukan jin, dia emang dia hebat secara dirinya, emang hebat, emang punya kekuatan yang memang kekuatan itu memang dirinya sendiri yang jadi apa? Syirik rububiyah. Menduakan Allah. Dia mengetahui hal yang gaib gitu loh. Mengetahui hal yang gaib tanpa bantuan apapun, memang dia sakti. Nah, maka ini kufur akbar. Begitu ya. Jadi menurut ilmu syar'i menyebarkannya. Maka jangan sungkan ikhwan menyebarkan apapun yang menurut antum baik ya. Terutama kalau sama orang yang mengajar antum. Ya itu sangat baik ya. Jangan gengsi karena buat apa artinya gengsi? Ya begitu. Sebarkan bismillah. Kalau kita nggak bisa, kita yang ceramah, maka sebarkan ceramah orang-orang yang mungkin kita sukai atau lebih dekat dengan kebenaran. Taib. Yang keempat, mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkokoh keimanan. Sah. Tapi ya diusahakan kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada syubhat dan tidak menjadi ladang syahwat. Nah sekarang kita nih dalam rangka peperangan melawan perdukunan, peperangan bukan dengan senjata. Dan peperangan bukan dengan sihir. Kita nggak bisa melawan mereka dengan sihir karena kita nggak punya ilmu tentang itu dan nggak boleh, dan kufur itu. Iya. Tapi apakah kita takut dengan mereka, sihir mereka? Nggak boleh takut. Kita takut dengan Allah Ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbu kulli syai'in wa malikuh. Itulah, kita punya Allah. Maka apa andalan kita sekarang ini? Ya, setelah Allah Ta'ala kita mengandalkan amalan soleh yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita dukung kegiatan-kegiatan. Dalam nuansa seperti ini, keadaan seperti ini, kita membutuhkan tokoh-tokoh yang kuat dan dipercaya masyarakat untuk melawan perdukunan, baik dari segi umara atau dari segi orang-orang yang punya ilmu tentang hal seperti ini. Dan Anda mendapatkan beberapa peruqyah yang memang memiliki kompeten dan ilmu syar'i yang bagus, dan hafalan Al-Quran yang bagus, tajwidnya bagus, dan Masya Allah. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi ya, yaitu mungkin dari segi manhaj atau dari segi menampilkan ruqyah masal, atau di kontennya, di thumbnailnya menampilkan ummahat dan seterusnya. Terlepas juga dari yang dibahas jin terus gitu, terlepas dari itu, banyak kebenaran yang sangat berfaedah untuk kaum muslimin. Ya, kita nggak menekan peruqyah ini atau ini dai sunnah, enggak, karena ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Tapi dengan dia atau mereka ini menentang para dukun sekarang, maka kita ibarat Asy'ariyah dibandingkan dengan Syiah. Maka kita kan mereka Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Iya, mereka Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Walaupun banyak hal yang perlu dikritisi. Maka Anda pribadi sebenarnya mendukung gitu loh, mendukung orang-orang seperti ini. Cuman ya tentunya harusnya lebih belajar lagi gitu. Ya. Taib. Solusi sebagian orang yang terkena sihir, ke majelis ilmu. Solusi ini yang banyak tidak disukai oleh orang, karena mereka nggak menyangka bahwa majelis ilmu itu bisa memperkokoh keimanan sehingga melawan sihir dengan izin Allah Ta'ala. Ya, hanya muskilahnya kalau misalnya ternyata sihirnya itu atau peran jin itu di masalah homoseksual, ini yang agak sulit. Kenapa? Suatu ketika di satu masjid ada seorang bertanya kepada Ustaz, Anda punya teman dia homo, dan ternyata setelah diruqyah dia ada jinnya, dan jinnya itulah yang menginspirasi dia untuk homo. Anda mikir ini, dia mau hijrah Ustaz, dan dia mau ikut majelis ta'lim. Gimana kalau dia ikut majelis ta'lim antum Ustaz? Anda bilang jangan, Anda cari ustadz tua yang dibilang ganteng enggak, dibilang jelek iya.
Santai Pak, Anda kan ustadz tua. Ustaz. Dibilang jelek sensi bang. Enggak kan Anda bilang ustadz tua. Iya. Ya kan? Maksud Anda jelek di sini artinya mereka ini doyan dengan yang ganteng-ganteng. Iya. Iya. Saya bilang sama ustadz yang nggak membuat berhasrat dah dalam masalah seks itu. Mereka ajain ke anak, takutnya Anda nanti dikejar-kejar karena Anda punya pengalaman juga dalam masalah ini. Yaitu seorang bapak-bapak usia 55 tahun. Dan di suatu masjid yang di situ banyak kasus homoseksual di apartemen tersebut. Anda nggak mau nyebutin. Oh iya. Ya usulan gitu dia 5 tahun. Nah, kemudian didatangi setelah kajian, minta nomor HP Anda dan kemudian sering SMS kalimat-kalimat yang Anda lupa udah lama itu, 2017 atau 2018. Nah, ternyata dia nggak pernah menikah. Dan memang sepertinya suka dengan sesama jenis. Kayaknya berusaha untuk rapat-rapat yang seperti itu. Nah, jadi di antara terapi majelis ilmu gitu loh. Terutama ilmu akidah, ilmu tauhid. Iya. 5, fadhol. Yang kelima, peran para guru, ustadz, da'i, dan kiai dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang masalah ini. Ini juga penting. Nah, tapi saya kalau guru, ustadz, da'i, dan kiainya malah praktisi dan mengajarkan itu. Ya, naudzubillah. 6. Yang keenam, menyebarkan fatwa-fatwa majelis ulama yang resmi dan diakui seputar masalah ini, termasuk dalam hal ini fatwa MUI. Ya, fadhol, lanjut. Yang ketujuh, memperkokoh akidah dan tawakal yang kuat bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta dan mengetahui hal-hal gaib. Lanjut. Yang kedelapan, menangkap dan menghukum para tukang sihir sehingga membuat mereka jerah. Ini penting sekali. Tapi siapa yang menangkap? Waliul amri, ini dia. Kita nggak bisa kalau kita orang warga biasa yang nangkap akan menjadi faudah, fitnah besar. Ya, jadi waliul amri lah yang bertanggung jawab. Apakah di akhirat nanti waliul amri bertanggung jawab dalam masalah ini? Bertanggung jawab, berat sekali, masya Allah. Karena ini ada sya'annya mereka. Kesembilan. Yang sembilan, memberikan nasihat dan teguran kepada media-media yang menayangkan atau mempromosikan sihir dan perdukunan. Bolehkah kita misalnya ada majalah depannya M, belakangnya I, 6 huruf kedua I juga, huruf ketiga S, huruf kelimanya R, huruf keempatnya E. Itu misalnya majalah tersebut. Oh, 7 huruf ya? Nah. Ada ikannya. Yang ada ikannya? Iya, ada ikan. Ratu ikan. Ya. Ya. Itu misalnya kita beri nasihat melalui media sosial dengan melihat menggambar dan kita mentahdzir hati-hati dengan majalah ini, gitu loh. Banyak hurufat yang tertulis. Boleh nggak gitu secara syar'i? Boleh nggak? Apakah harus dengan tabayun? Ini ada sebagian orang tabayun squat ini udah tabayun belum? Ngapain tabayun? Orang udah jelas dia dioplahin kemana-mana. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa secara syar'i, tapi mungkin secara hukum positif. Nah ini dia urusannya. Kalau menyebut nama, gambar, dan sifat yang sangat kental, nah ini baru ini bisa dipidanakan. Itulah jeleknya hukum yang tidak sesuai syar'i. Ya. Jadi harus kita nasihati dan mentahdzir. Ya seperti itu. Jangan cuma mentahdzirnya sama Ahlus Sunnah. Yang seperti ini lebih layak untuk ditahdzir, gitu loh. Lebih layak dan lebih darurat sebenarnya. Karena subhatnya merambah kemajmuan satu Indonesia. Sementara kalau subhat yang ini mungkin masalah pemilu, ini nggak ikut pemilu, paling antum doang kan yang bertengkar. Hah? Enggak, antum di sini maksudnya antum wahai salafiyun gitu maksudnya. Enggak kok, antum enggak bertengkar. Antum bertengkar masalah lain. Enggak usah diterusin masalah lainnya. Enggak, udah kita fokus di sini aja. Pak Anwar enggak usah. Pak Anwar anteng aja, Pak. Jangan Jangan dibuka, Pak. Iya. Gitu. Ini lebih penting ini loh. Nah, yang kan mempromosikan media sihir dan perlukan
YouTuber sekarang. Ada waktu khutbah Idul Adha atau pada di Masjid Hijau. Ada membahas apa? Berhala masa kini. Membahas berapa YouTuber dan seterusnya. Anda yakin hal tersebut jarang dibahas. Jarang dibahas. Jarang disebutkan sifat-sifat mereka. Dan mungkin ada yang mengatakan ini Ustaz Hasan ini kayaknya terlalu gaul sehingga kok ya harus tahu kita ini. Ya jangan ya betul dai itu urusannya kitab, ngaji, baca dan seterusnya, dakwah, donasi untuk pendalaman dan iya taib. Hah? Harus ngikutin, bukan ngikutin artinya apa? Tahu. Bahkan ini lebih dahsyat lagi. Iya. Bukan muda lagi, Kang. Yang tua pun ikutan. Padepokan itu waduh. Lebih masif daripada kesyirikan zaman dulu. Karena sekarang itu talbisnya di entertainment. Kalau dulu orang-orang kedukunan itu serius biasanya gitu loh. Lah ini bukan, walaupun malah karena nggak serius itulah dijadikan sebagai harbiah. Padahal man ata kahinan fasa'alahu gitu loh. Kan dianggap biasa jadinya. Begitu. Dan mungkin sebagian dari kita akan berpikir, aduh nggak usah lebih detail dah tentang mereka gitu loh. Harus kita jebarkan di khutbah Jumat. Ana sebenarnya kalau antum Kang yang mendengar kemarin anak khutbah Jumat, itu berkali-kali yang di mana-mana ana bilang gitu. Di mana-mana. Di kantor ke atau masjid raya ke atau masjid kampung ke, ana ucapkan seperti itu, hal seperti itu. Ana sebutkan karakter-karakter YouTube dan dukun-dukun kikun itu. Anda sebutkan dengan sampel dan sifat yang jelas di mata mereka dan pikiran mereka tahu ke siapa. Anda nggak nyebut nama, alhamdulillah, makanya nggak berkasus, alhamdulillah. Tapi harus dibayangkan orang-orang supaya oh ini yang dimaksud Ustaz. Dan ini bukan ghibah yang madmumah. Ini justru ini wajib, harus ada fardu kifayah, harus ada orang yang mengingatkan. Dan ini bukan lebay. Malah justru nggak ada yang mengingatkan, anak khawatir banyak yang dosa dari dai. Dan kalau nggak ada yang mengingatkan, ini merupakan apa? Taksir yang sangat besar. Taksir itu apa ya? Bentuk peremehan. Makanya ini termasuk jihad, ikhwan. Dan jangan takut dengan apa? Dengan macam sihir, santet dan seterusnya, dengan menyebarkan maklumat ini. Ya sejujurnya masalah sihir, santet, sudah bukan barang yang ajaib bagi anak gitu loh. Ya udah bukan barang yang aneh. Ya barang biasa. Tapi bukan juga anak menantang, enggak. Semua la haula wala quwata illa billah. Wa ma hum bidarrin bihi min syai'in illa bi idznillah. Enggak bakal mereka bisa memberi madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Ya dai-dai juga banyak yang kena sihir dan santet. Dan mereka bersabar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu." Gitu loh. Hatta ja'ahum nasruna. Para rasul mereka telah didustakan. Ya. Nah, tapi mereka tetap sabar atas pendustaan orang-orang dan sabar atas apa? Udzu. Idza yaitu idza tuh gangguan, dan itu umum. Gangguan dengan lisan, dengan tangan maupun dengan sihir. Bisa jadi. Sabar, harus sabar, itu pegangannya. Sabar. Ya. Dan jangan takut dengan itu semua, gitu loh. Sampai ada dai yang kemudian pernah ngobrol sama ana. Dai ini udah lama berdakwah. Ana udah pernah merasakan serangan demi serangan dari makhluk-makhluk gaib itu. Maka kalau ada sekarang manusia mau menyerang ana merasa ana dulu pernah diserang pasukan yang jauh lebih banyak daripada ini. Tapi dulu ana nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngomong, nggak pernah berkeluh kesah pada orang. Maka dakwah itu lebih ringan kalau misalnya kita banyak merahasiakan hal-hal ini dan tidak mengungkapkannya ke orang-orang, tidak berkeluh kesah kepada orang-orang. Gitu loh. Jadi harus sabar dalam masalah seperti ini ya. Dan jangan takut. Sampai nomor berapa sekarang?
Sudah. 9 khalas. Khalas. Ya, lanjut. Perlu diketahui? Ahsanallahu ilaikum. Perlu diketahui bahwa sihir dan perdukunan itu merebak pada zaman dan tempat yang penuh dengan kejahilan dan jauhnya manusia dari agama Allah. Manakala manusia dalam kondisi sangat lemah akidah dan imannya kepada Allah sehingga bergantung kepada para dukun dan tukang sihir. Dari sini kami menyeru kepada para ustadz, para juru dakwah, dan penuntut ilmu agama Islam. Marilah kita bersama-sama menegakkan dakwah tauhid, memperkokoh tauhid yang murni di hati masyarakat sehingga mereka hanya bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah semata, serta membongkar kedok para dukun tersebut dan menyingkap kebodohan mereka. Kebohongan mereka. Sungguh ini adalah tanggung jawab yang ada di pundak setiap para dai di negeri ini. Begitu ya ikhwan, maka kita doakan semoga para dai Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka diberikan istiqamah dan juga hidayah serta thabat di jalan dakwah mereka sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbu mereka insyaallah qalbun salim, dan karena kesabaran mereka Allah ganjari kemudian jannah. Kita merupakan kewajiban atas kita untuk mencintai sesama muslim, dan lebih aujab lagi, lebih akad lagi, yaitu kita mencintai dai-dai yang sudah berkontribusi menegakkan dakwah tauhid dan akidah yang benar kepada kaum muslimin. Fadhal, lanjut. Dan kepada para pemerintah negeri ini, hendaknya mereka memburu dan menangkap para dukun yang merusak itu, serta memberikan hukuman kepada mereka. Tentunya setelah proses dan penyelidikan kebenaran bahwa mereka betul-betul melakukan kasus perdukunan tersebut. Baik, ini kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala memberikan hidayah, irsyad dan taufik kepada para penguasa negeri ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar di masalah pemburuan dan penangkapan para dukun. Kita berharap Allah taala semoga membuat mereka tegas dalam melawan perdukunan. Amin. Ya. Tapi jangan antum kemudian berputus asa ya. Ya gimana mau melawan wong sebagian dari mereka konsumen gitu kan. Ya susah juga, iya betul susah, tapi kita harus husnudzon kepada Allah. Thiqah billah. Ya pada suatu saat nanti insyaallah negeri ini negeri tauhid insyaallah taala. Taib Imam Ahmad berkata, sungguh hukuman bagi dukun dan tukang sihir dalam Islam sangat keras. Imam Ahmad rahimahullah berkata, telah sahih dari 3 sahabat Nabi SAW tentang hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama karena dia dianggap murtad dan kafir. Dan jika sihirnya sampai derajat menewaskan korban, maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa dia dihukum mati, kisos, dan hukuman membuat murtad dan membuat kerusakan bagi ulama yang mengkafirkan. ya, lanjut. Alangkah bagusnya ucapan Imam Ibnu Abdil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, mereka yang melakukan perbuatan yang keluar dari Alkitab dan Sunnah yang sahih bermacam-macam. Di antara mereka adalah tukang pendusta dan penipu yang sebagian mereka menampakkan kepatuhan jin kepadanya, atau kalangan supernatural yang mengaku tahu kegaiban, dan kalangan para penganut tarekat yang gemar menipu. Oleh karena itu mereka berhak menerima hukuman berat yang membuat mereka dan orang-orang sejenisnya jera untuk melakukan manipulasi. Bahkan di antara mereka sudah ada yang pantas dihukum mati seperti yang mengaku nabi dengan atraksi sulapnya yang penuh khurafat atau bertujuan mengubah syariat. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar mengokohkan akidah dan iman kita serta menjauhkan kita semua dari kejahatan dan keburukan sihir dan perdukunan. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada para dukun untuk segera bertaubat, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada pemimpin kita untuk memburu dan menghukum para dukun dengan seberat-beratnya sehingga membuat lainnya jera. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita mengkhatamkan kitab ini. Jika tidak karena Allah penyebabnya, maka tidak mungkin ini terjadi. La haula wala quwata billah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini mungkin daurah pertama yang Anda adakan buat ikhwan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga yang pertama ini berkah dan juga untuk berikutnya insyaallah. Ya, insyaallah pada waktu berikutnya kita kaji kitab-kitab, kalau bisa kitab-kitab yang memang sesuai dengan kondisi umat ya. Sesuai dengan kondisi umat. Apapun itu yang bermanfaat sesuai Al-Quran Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Dan kita sangat bersyukur pada Allah kemudian kepada Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah ta'ala atas kemurahan hati beliau dan sebelumnya atas juhud beliau dan keberkahan yang Allah ta'ala berikan kepada beliau dengan produktivitas yang
Tidak semua dai itu bisa menerapkannya ya. Dan Ana juga anjurkan untuk membaca beberapa kitab beliau yang bisa di-download di website beliau dan juga website lainnya. Itu sangat bermanfaat insyaallah. Juga majalah-majalah yang beliau berkontribusi dalamnya seperti Al-Furqan dan lainnya. Itu insyaallah bermanfaat ya. Sebagian dai ada yang memang potensinya menulis, tapi untuk khutbah atau ceramah atau kajian mungkin kurang jelas, dan sebagian lainnya sebaliknya. Semuanya muwafaq insyaallah selama berada di qadrus sunnah insyaallah ta'ala. Segala kekurangan yang ada di sebagian dai sunnah diisi oleh kelebihan dai sunnah lainnya ya, jadi saling melengkapi insyaallah ta'ala ya. Semoga Allah menjaga mereka semua dan juga anak dan juga antum semua insyaallah, keluarga kita dari fitnah dunia dan fitnah kematian, dari fitnah dari azab kubur dan juga azab jahannam. Tadi ana ada kalimat yang ana ucapkan ya, tapi ana lupa kalimat di awal-awal tadi atau sebelum kajian tadi. Cuma Allah ana lupa. Ala kulli hal, taqabbalallahu minna minkum. Bukan lebaran ini. Artinya semoga Allah menerima amalan ana dan juga amalan antum. Kita ini beramal di sini ya. Ya, ini beramal sekaligus rihlah dan itu juga amal insyaallah taala ya, mudah-mudahan Allah terima dengan segala kekurangan kita. Semoga Allah maafkan kekurangan kita yang susah diperbaiki ya. Ya itu semoga Allah perbaikilah insyaallah. Seenggaknya Allah maafkan sebagaimana kita juga memaafkan mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.